Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman di mana saja berada, saya manusia satu ayat. Ada di channel YouTube saya, okay? Manusia satu ayat. Kali ini ingin menyampaikan beberapa hal yang seputar apa yang dimaksud mengikuti Rasulullah. Hanya sedikit. Memang pesan dari Kiai itu agar saya suka gemar menyampaikan kebaikan pada siapa saja, kapan saja, kepada orang banyak, walaupun yang disampaikan sedikit. Ini beliau memperhatikan dawuh Kanjeng Nabi baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Itu pesan Rasulullah. Maka saya ingin ikut-ikutan menyampaikan pesan itu, walaupun sedikit satu ayat. Bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajar, mulang, bukan. Bandane apa? Ustadz bukan, guru agama bukan, apalagi kiai. Tapi kan boleh ingin ikut-ikutan menyampaikan kebaikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kali ini saya ingin menyampaikan seputar apa yang dimaksud mengikuti Rasulullah itu. Karena ini banyak tafsir, banyak orang berpendapat. Maka saya ingin menyampaikan masalah ini. Saudara-saudaraku, di dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ayat 31, ya, penjenengan mesti kagungan Al-Quran, minimal terjemahan. Di sana disebutkan, saya mendengarkan Kiai waktu menjelaskan tafsir, Gusmus menjelaskan tafsirnya ayat 30. Surah Ali Imran ayat 31 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul dawuh sira Muhammad. Gusti Allah menika ngutus Kanjeng Nabi supaya dawuh dumateng kula panjenengan. In kuntum lamun ana sira kabeh tuhibbunallah iku demen sira kabeh ing Allah, maksudnya nggih. Fattabi'uni mongko nggih anuta sira kabeh ing ingsun, nggih, supaya manut panjang Kanjeng Nabi nggih. Yuhibbukumullahu nggih, mongko demen ing sira kabeh sapa Allah. Wa yaghfir lakum lan ngapura sapa Allah maring sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Wallahu utawi Allah Ghafurur Rahim iku akeh ngapurane lan akeh welase. Menika ngajine tafsir dateng Gusmus menika bahasanipun Jawa. Maka akan saya transpose ke bahasa Indonesia kurang lebih begitu. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Allah dawuh dengan Nabi. Katakanlah bagaimana? Gini, jika kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, kata Nabi, maka ikutilah aku. Kanjeng Nabi begitu, mengikuti Kanjeng Nabi maksudnya. Niscaya Allah mengasihi lan ngapura sapa Allah maring sira kabeh nggih. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu nggih, dan dosa-dosa kamu semua nggih. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi yang ingin saya kupas adalah ikutilah aku tadi. Mengikuti Rasulullah itu yang dimaksud bagaimana? Ini karena banyak pandangan. Ada yang mengatakan yang paling ekstrim adalah jangan lakukan karena Rasulullah tidak melakukan ini. Ini yang saya ingin sampaikan. Kami tidak memahami seperti itu. Gitu. Guru kami, kiai kami dari Ahli Sunnah wal Jamaah Nadiyah itu menjelaskan bahwa yang dimaksud mengikuti Rasulullah itu adalah mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu apa? Sunnah itu segala sesuatu yang
berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pasti baik. Itu kita ikuti. Tapi di sini terbagi 3 perkara yang namanya sunnah itu tadi. Tidak hanya satu, yaitu yang dilakukan Rasulullah tok, enggak. Ada 3. Yang pertama disebut sunnah fi'liyah. Itu adalah menyangkut semua perbuatan Rasulullah yang dilakukan. Contohnya apa? Fi'liyah, sholat. Kanjeng Nabi kan dawuh tapi melakukan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bersolatlah kalian seperti melihat aku sholat. Itu artinya Allah berbuat. Itu fi'liyah, contoh saja, satu saja. Yang kedua sunnah qauliyah. Ini perkataan Rasulullah. Bisa jadi Rasulullah tidak melakukan, tapi dawuh. Itu sunnah, bisa kita ikuti walaupun Rasulullah tidak melakukan. Seperti apa? Rasulullah itu tidak pernah naik sholat menjadi makmum. Tidak pernah kan? Menjadi makmum. Karena selalu jadi imam. Tapi beliau dawuh makmum itu bisa menciptakan kerukunan, kemudian pahalanya juga 27 derajat. Kita melakukan sunnah beliau, tapi perkataan itu. Beliau tidak melakukan jadi makmum, tidak pernah kan? Beliau itu selalu jadi imam. Itu sunnah qauliyah. Yang ketiga, sunnah takririyah. Takririyah itu adalah pengakuan. Begini, Rasulullah tidak pernah melakukan, mencontohkan dengan laku, tidak. Dawuh juga tidak. Tapi ketika ada orang melakukan atau mendapat laporan orang melakukan sesuatu, panjenenganipun Kanjeng Nabi dia tidak marah, tidak melarang. Artinya boleh. Ini takririyah namanya. Ini yang kami ikuti. Maka tidak usah takut-takut, ojo terpancang, ojo karena Rasulullah tidak melakukan ini, tidak. Tidak, gitu. Sunnah fi'liyah itu perbuatan Nabi baik mengenai ibadah maupun mengenai muamalah sosial, gitu. Kemudian baik hanya 1 kali 2 kali dilakukan atau sering dilakukan Nabi, itu sudah termasuk sunnah fi'liyah. Walaupun hanya 1-2 kali kunut itu pernah dilakukan Nabi, maka itu sunnah fi'liyah. Misalnya contoh, beberapa kali aja sholat tarawih, tapi itu adalah dilakukan walaupun tidak terus-menerus. Nah, itu sunnah fi'liyah. Sunnah qauliyah, perkataan Rasulullah yang didengar oleh para sahabat, yang sahabat itu yang menangi Rasulullah, diteruskan oleh para tabi'in yang tidak menangi Rasulullah, tapi generasi setelah sahabat, kemudian generasi setelah itu lagi namanya tabi'in, kemudian ulama dan sampai dengan pada kita itu perkataan qauliyah, sunnah qauliyah, didengar sahabat kemudian turun temurun sampai ke kita. Yang ketiga sunnah takririyah itu tadi udah saya jelaskan, diam atau setuju. Diam itu setuju artinya, karena Nabi itu kalau memang tidak setuju ditegur, tidak boleh. Di samping itu Al-Quran juga sudah menjelaskan jelas cetok di surah Al-Hasr ayat 7 di bagian tengah ada disebutkan di sana. Kalau nggak salah begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan Rasulullah maka terimalah, apa saja. Karena mesti baik yang dikasih Rasulullah. Dan apa saja yang dilarang Rasulullah, maka tinggalkanlah. Jadi yang kita tinggalkan, tidak boleh dilakukan adalah yang dilarang. Bukan yang tidak dilakukan Rasulullah. Jangan salah paham. Karena yang tidak dilakukan Rasulullah, boleh jadi kita boleh melakukan. Nanti ada penjelasan di belakang. Yang dilarang, apa itu? Masalah kemaksiatan. Semua kemaksiatan dilarang. Apa itu maksiat? Semua yang tidak disukai Allah dan tidak disukai Rasulullah itu dilarang. Ngerasani wong, menyakiti tetangga, itu semua adalah maksiat. Zina, berjudi dan sebagainya itu adalah maksiat yang tidak disukai Allah dan tidak disukai Rasulullah. Itu semua dilarang. Kemudian ada saudara kita yang nak mikir ini, ya gimana ya mengatakan begini. Nah, ngono gak ono larangane sholat subuh 10 rakaat aja, tidak ada larangan. Ya, ini apa? Karena seperti ini karena apa? Berpikirnya hanya pakai ini dengkul. Jangan ulama kita ahli sunnah wal jamaah itu berpikirnya pakai otak, akal dan hati. Maka yang namanya sholat subuh sudah ditetapkan dengan syarat rukun 2 rakaat. Kalau tidak begitu berarti sudah dilarang, larangan sudah. Nggak usah ada kalimat dilarang sholat subuh 10 rakaat, tidak begitu. Yang tidak sesuai dengan syariatnya.
syarat rukunnya. Subuh ditetapkan 2 rakaat dengan syarat rukun, ya sudah, selain itu namanya dilarang. Begitu cara berpikirnya itu yang tersurat dan yang tersirat, mampu mengupas sesuatu yang tidak tampak dalam tulisannya. Begitu, walaupun tidak tulisan larangan subuh 20 rakaat, tapi dengan ditetapkan 2 rakaat dengan syarat rukun, itu artinya kalau tidak seperti itu ya enggak namanya larangan gitu. Okay? Jadi yang dilarang aja yang kita tidak bilang. Tapi kalau yang tidak dilakukan, jangan lakukan, itu tidak benar. Panjenengan tidak usah bingung mengenai amalan ini. Okay? Nah, kemudian kita belajar semuanya yang namanya diperintahkan maupun dilarang itu kan dengan ilmu. Dari Rasulullah, ya nggak mungkin kita salah hidup. Kalau mengatakan dari Rasulullah salah hidup, hidupnya sekarang. Tentu melalui tadi yang dicatat oleh para sahabat, para tabi'in, sampai dengan ke kita, itu yang disebut madzhab. Pendekatan madzhab itu adalah kita menerima ilmu agama Allah ini adalah melalui pendekatan madzhab. Tidak langsung dari Rasulullah, langsung belajar pada Rasulullah. Itu yang dimaksud. Ya, apa itu madzhab? Lah ini yang perlu dipahami betul-betul sehingga tidak asal aja. Malah sekarang kabarnya ada yang madzhab Soekarno, lama-lama ada madzhab Soeharto, maaf Bu Mega, maaf Pak Jokowi gitu, Sekarang apa itu madzhab? Madzhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid. Nah ini catat garis bawahi, imam mujtahid dalam menetapkan hukum, ya, suatu peristiwa berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Tidak sembarangan. Atau ada pendapat lain yang lebih disingkatkan begini, madzhab itu fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid, tetap imam mujtahid tidak sembarangan, tentang hukum suatu peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah sekarang imam mujtahid itu siapa? Bukan asal orang, sembarang orang, bukan. Katanya madzhab pembian kan sudah mati, kok bisa diikuti aja gitu ya. Imam Syafi'i, Imam Hambali itu kan sudah ada, kok diikuti aja. Oh ini ya. Imam mujtahid itu adalah seseorang yang mampu membuat kaidah sendiri dalam membuat kesimpulan-kesimpulan hukum fikih karena saking fahamnya secara mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Tidak asal orang. Itu yang mampu. Nah, yang paling populer itu madzhab itu 4 itu, yaitu madzhab Imam Abu Hanifah itu, Imam Hanafi itu, Imam Maliki itu, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Monggo 4 ini kita ikuti. Indonesia mayoritas yang diikuti Imam Syafi'i. Jangan takut melakukan sesuatu asal baik. Asal baik. Lah, baiknya yang dimaksud bagaimana? Baik selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bahkan sejalan. Itu baik. Itu kemudian ada istilah bid'ah hasanah. Bid'ah itu apa? Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak terjadi di zaman Rasulullah. Bid'ah. Hasanah tapi baik. Ada juga bid'ah yang dolalah. Tidak terjadi pada zaman Rasulullah tapi tidak baik. Ada 2, Imam Syafi'i itu membagi 2. Walaupun di hadisnya itu bid'ah itu adalah semua bid'ah dolalah, semua sesat neraka. Tapi Imam Syafi'i tidak mengatakan begitu karena kebaikan itu ada yang sesuai dengan Al-Quran walaupun tidak terjadi di zaman Rasulullah. Begitu, Oleh karena itu bid'ah hasanah selama ini yang ada istilah munculnya dari ulama kita ahli sunnah wal jamaah Nahdiyah itu adalah sesuatu tidak terjadi dalam Rasulullah tapi baik. Nah, setelah saya menemukan, mendengarkan, kemudian saya cari bahwa ada satu payung hukum walaupun tidak terjadi dalam Rasulullah tapi Kanjeng Nabi ternyata pernah dawuh. Itu saya mengatakan payung hukum karena Rasulullah yang dawuh. Apa itu? Ini payung hukum terhadap segala kebaikan tadi itu. Kebaikan yang tidak terjadi zaman Rasulullah. Itu hadisnya dari Imam Muslim, hadis sahih seperti ini hadis. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang puso min ujurihim syai'an. Terus
Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayang kuso min auzarihim syai'an. Kalau bahasa kita bagaimana? Barang siapa, panjenengan catat ya, yang merintis itu belum pernah terjadi, atau memulai atau menciptakan sunnah hasanah. Sunnah di sini bukan sunnah tadi, sunnah perilaku, bukan. Sunnah itu perbuatan. Di sini diartikan perbuatan. Sunnah hasanah dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala dari perbuatannya itu dan pahala dari orang yang mengikuti, yang meniru, ya, dengan tanpa mengurangi pahala mereka yang sedikit pun, orang yang niru tadi. Dan sebaliknya, barang siapa yang merintis atau memulai itu menciptakan sunnah sayyi'ah, perbuatan yang buruk, ya, dalam Islam, maka dia akan memperoleh dosa dan dosa orang yang menirunya. Ini payung hukum. Ini dawuh Rasulullah, berarti masuknya ke sunnah qauliyah. Kenapa? Waktu itu kok disebut bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah aja udah boleh oleh ulama kita. Karena perbuatan baik setelah tidak terjadi sama Rasulullah, tapi baik. Baik dalam arti tidak berseberangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, itu pengertian baik begitu asal. Contohnya ya gini, zikir itu kan baik. Ya, diperintah zikir yang banyak oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran, perintah zikir yang banyak. Kemudian ulama yang cerdas, yang berpikirnya pakai otak, akal dan hati, tidak sekedar dengan hanya dengkul tok, nyusun kalimat zikir, disusun banyak, dikai judul tahlilan. Itu zikir. Berarti kebaikan karena yang dibaca sumbernya Rasulullah, semua Quran dan hadis hanya menyusun saja, tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Quran dan hadis. Karena itu lafalnya dari Al-Quran dan hadis, hanya menghimpun saja. Itu perbuatan baik yang tidak terjadi di Rasulullah, tapi baik. Ada payungnya tadi, gitu? Ada payungnya tadi. Tidak, perbuatan baik tidak dirinci oleh Rasulullah. Ulama merinci baik selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tahlilan itu bertentangannya di mana? Yang dibaca Al-Quran dan hadis hanya dihimpun, tinggal dikir sing akeh sesuai perintah Allah. Itu aja. Itu satu contoh saja. Contohnya banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tidak takut untuk berbuat baik. Tidak takut. Ada yang simbah kita, nenek moyang kita mengatakan kebaikan walaupun tidak Quran, tidak hadis, tapi tidak bertentangan, bahkan sejalan. Contoh, becik ketitik Allah ketoro, itu mbah kita. Islam belum masuk Indonesia, belum. Itu mbah kita udah dawuh, becik ketitik Allah ketoro, Quran bukan, hadis palsu bukan, bukan hadis, bukan Quran. Tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan sejalan, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa berbuat baik, dia akan melihat ya apa-apa yang diamalkan itu, walaupun satu dzarrah, satu tengu. Dan sebaliknya, barang siapa berbuat buruk, kita becik titik Allah. Siapa sopon nandur bakal munduh, itu mbah kita. Islam belum masuk sudah ada itu. Tidak bertentangan, gitu. Sapa nandur bakal mundur, sing baik nggo tempat aja swarga, sing elek nggo neraka, munduhe. Jadi kita jangan takut berbuat baik selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ono sing apa namanya? Kelewatan. Kelingan tadi masalah madzhab. Madzhab itu kan imam mujtahid yang punya syarat tadi ya, mampu membuat kaidah sendiri, membuat kesimpulan karena paham dengan Al-Quran, secara mendalam Al-Quran dan hadis, maka dia layak untuk menjadi madzhab yang kita ikuti itu, ya. Bukan madzhabnya seperti yang hari sekarang kabarnya ada madzhab Soekarno, nanti lama-lama ada madzhab Soeharto, lama-lama ada madzhab Bu Mega, madzhab Jokowi. Ini bagaimana? Beliau tokoh-tokoh luar biasa, tapi kalau sudah digatokkan dengan masalah agama, madzhab, ya alasannya udah mati, biar diikuti aja. Gitu ya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu ada di jalan yang lurus.
Semoga manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.